Okay, good morning. Kalau welcome back with teacher Destiana. Today masih sama ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Okay, kalau before we start our lesson for today, let's pray. Our Father in heaven, say thank you for your blessing. Now we want to start our lesson. Please bless us so we can understand our lesson for today. In the name of Jesus, we pray to you. Amen. Ya, kalau now let's open your book, page 56. Kamu bisa buka bukunya di halaman 56. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam topik menelaah isi dan menelaah kebahasaan teks eksposisi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur teks eksposisi, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ciri kebahasaan dalam sebuah teks eksposisi. Ya, silahkan buka bukunya halaman 56. Ya, Kaleb. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Kaleb, nih ya, setelah membaca suatu teks eksposisi, peserta didik mampu menganalisis isi teks eksposisi yang dibaca dengan tepat. Oke. Ya, langsung saja. Ya, Kaleb. Seperti yang sudah teacher paparkan pada materi yang sebelumnya, kalau struktur dia kan terdiri dari 4. Ya, Kaleb, ada judul, tesis, argumen, dan kesimpulan. Tetapi selain struktur, ada juga satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ya, yaitu unsur kebahasaannya. Jadi antara struktur dan kebahasaan itu tidak dapat dipisahkan dalam sebuah teks eksposisi, ya. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu, ya nak. Yang pertama, ciri kebahasan teks eksposisi adalah menggunakan kata ganti, ya, menggunakan kata ganti atau yang kita kenal dengan sebutan pronomina, ya. Jadi kalau kamu membaca sebuah teks eksposisi, maka kata ganti yang dipakai pada teks eksposisi pada umumnya itu menggunakan kata ganti orang pertama, ya, baik itu tunggal maupun jamak. Contohnya, biasanya kalau di teks eksposisi kata ganti yang mereka gunakan itu adalah saya, kami, dan kita. Ya, teacher mau buat satu contoh kalimatnya. Saya bekerja di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Ya, kata ganti di sana yang digunakan adalah kata ganti orang pertama, yaitu saya, dan itu tunggal ya. Saya berarti dia tunggal. Ini untuk ciri kebahasaan yang pertama. Oke, Kaleb, paham ya nak untuk poin yang pertama. Kemudian ciri bahasa yang kedua, teks eksposisi itu bersifat non-fiksi. Ya, kalau fiksi berarti dia bersifat imajinatif atau rekaan. Tetapi kalau non-fiksi berarti kebalikan dari fiksi. Bersifat non-fiksi berarti dia bersifat nyata atau yang kita kenal dengan istilah ilmiah populer. Dan biasanya kalau di dalam sebuah teks eksposisi ini ditandai dengan penggunaan bahasanya yang tidak bermakna ganda, ya. Jadi ketika kamu ingin menulis sebuah teks eksposisi, usahakan bahasa yang kamu gunakan itu tidak bermakna ganda, karena kalau sampai dia memiliki makna ganda, otomatis para pembacanya itu juga akan kebingungan. Ya, Kaleb, ini ciri bahasa yang kedua, bersifat non-fiksi. Kemudian yang ketiga, dia bersifat informatif. Jadi sesuai dengan kata kunci pada teks eksposisi, ya. Kata kuncinya adalah informatif. Berarti memaparkan informasi atau pengetahuan, dan ini biasanya diperkaya dengan beberapa fakta, bisa contoh, bukti, dan kebanyakan ini merujuk kepada para pendapat para ahli ya atau pakar, ya. Jadi kita tidak bisa
sesuka hati kita membuat informasi dalam sebuah teks eksposisi. Ingat, dalam sebuah teks eksposisi dia harus mengandung informasi yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, ini ciri yang ketiga. Kemudian ciri kebahasaannya yang keempat, dia bersifat faktual. Ya, ini berhubungan dengan ciri kebahasaan yang nomor 3 tadi. Ya, bersifat faktual artinya teks eksposisi itu menggunakan fakta-fakta untuk mendukung pendapat si penulis agar dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari teks eksposisi yang dia tulis tadi. Ya, kalau teacher ulangi ya, yang pertama ciri kebahasaannya menggunakan kata ganti atau pronomina. Kemudian bersifat non-fiksi. Yang ketiga bersifat informatif. Yang keempat faktual. Ya, harus menggunakan fakta-fakta yang mendukung pendapat penulisnya. Dan ini teks eksposisi yang dibuat itu harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, kalau sampai di sini untuk yang keempat poin ini teacher rasa kamu sudah paham ya nak? Ya. Kemudian bagaimana sih teacher caranya kita menganalisis sebuah isi teks eksposisi? Ya, tentu saja ada langkah-langkahnya juga ya. Nah, di sini teacher sudah rangkumkan bagaimana langkah-langkah dalam menganalisis isi teks eksposisi. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan, Caleb, tentu saja membaca teks eksposisinya dengan seksama, ya. Kemudian ketika kamu membaca teks eksposisinya dengan seksama, pahami makna dari setiap kalimat yang ada di dalam teks eksposisi tersebut. Jangan sampai kamu membaca sebuah teks eksposisi tetapi kamu tidak paham apa makna kalimat yang ada di sana. Ya, itu tidak boleh. Oke, Caleb. Kemudian setelah kamu sudah memahami makna dari setiap kalimat yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut, langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah tentukan apa yang mana yang menjadi kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Ya, jadi di poin ketiga ini kamu harus mencari kalimat utama atau gagasan pokoknya untuk setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu kamu harus bisa menemukan kalimat utamanya. Ya, kemudian langkah selanjutnya, ketika kamu sudah menemukan kalimat utama atau gagasan pokok dari setiap paragraf tadi, di langkah selanjutnya kamu rangkailah setiap kalimat utamanya itu menjadi sebuah paragraf yang utuh. Ya, jadi tidak semua kata-kata yang terdapat pada teks itu yang kamu salin kembali, tidak, tetapi kamu rangkai setiap kalimat utama yang terdapat pada setiap paragraf tadi menjadi sebuah paragraf yang utuh. Ya, kalau bisa dipahami ya. Ini tidak sulit untuk menganalisis isi sebuah teks eksposisi. Nah, di sini teacher sudah buat sebuah contoh teks eksposisi. Jadi judulnya adalah sesuai dengan yang kamu lihat di slide, ya. Aktivitas di sekolah asrama. Nah, teacher tidak akan membacakan teksnya seperti ini ya, paragraf pertama. Nanti kamu bisa baca masing-masing di rumah. Di sini teacher hanya akan menjelaskan yang mana yang menjadi gagasan pokok dari paragraf pertama. Oke, Caleb? Ya. Nah, setelah kamu baca paragraf pertama, ini ya, Nak. Gagasan pokoknya adalah yang ini, ya. Mayoritas orang tua mengirimkan anaknya untuk bersekolah di sekolah umum. Namun ada juga yang memilih untuk menyekolahkan anaknya di pendidikan sekolah asrama. Jadi kalau kamu perhatikan pada paragraf pertama, dia terdapat pada kalimat utama atau kalimat pertamanya kan, sampai ke sini. Sini, ya. Jadi inilah yang merupakan gagasan pokok pada paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua, gagasan pokoknya.
di sekolah asrama, anak-anak bisa berinteraksi melalui beraneka ragam aktivitas karena ada usia dini berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang merupakan hal yang penting bagi kehidupan anak-anak. Nah, kalau kita analisis, gagasan pokoknya itu terdapat pada kalimat utama atau kalimat pertama dalam paragraf kedua. Nah, nanti kamu perhatikan masing-masing ya nak untuk setiap paragrafnya. Next, paragraf ketiga. Di samping itu, tata cara hidup yang terjadwal dengan disertai aturan di sekolah asrama juga membantu siswa terbiasa dengan hidup yang tertata baik. Nah, kalau kita perhatikan gagasan pokok paragraf ketiga ini juga terdapat pada kalimat utamanya, ya kan? Lalu bagaimana dengan paragraf yang keempat? Gagasan pokoknya, sekolah asrama memungkinkan peserta didik untuk melakukan kegiatan yang positif dan berinteraksi dengan orang lain. Sama, ini terdapat pada kalimat utama. Jadi kesimpulannya Caleb, mulai dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga dan paragraf keempat, kalimat utamanya itu semuanya gagasan pokoknya itu terdapat pada kalimat utamanya, ya kan? Semuanya terdapat pada kalimat utama setiap paragrafnya. Nah, kita kan sudah tentukan nih gagasan pokok dari setiap paragrafnya, mulai dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sampai ke paragraf 4. Nah, sekarang waktunya langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah merangkai setiap gagasan pokok pada setiap paragraf ini menjadi sebuah paragraf sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi ya. Poin yang keempat, merangkai pokok isi teks eksposisi menjadi paragraf. Kita masuk ke poin keempat nih. Berarti nih ya, gagasan pokok setiap paragraf ini kita rangkai menjadi satu paragraf. Paragraf 1, 2, 3, dan 4. Ya. Inilah dia hasilnya ya Caleb. Dia gagasan pokok yang sudah kita tentukan tadi, mulai dari paragraf 1, 2, 3, dan 4, itu kita rangkai menjadi sebuah paragraf yang utuh dan hasilnya adalah ini. Ya, nanti kamu bisa baca sendiri masing-masing di rumah ya nak, karena kalau teacher yang baca waktunya terlalu panjang. Inilah dia isi teks eksposisi yang berjudul aktivitas di sekolah asrama tadi. Oke, kalau untuk feedback kita hari ini, kita mengerjakan aktivitas 5 halaman 57 hanya nomor 2C saja. Jadi kamu hanya menentukan atau mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan yang terdapat pada teks tersebut. Oke, Caleb. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, Caleb. Semoga apa yang teacher sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Ya, teacher harap kalian tidak bosan untuk menonton videonya, jangan di skip, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, Caleb, see you next time and God bless you. Bye bye.